Karena dengan membersihkan hati maka akan dapat menerima al-ma'rifah al-kashfiyah al-ilhamiyah. Dari situlah dapat memahami masalah uluhah itu, ilahiyah itu. Karena di mata orang sufi kita jelaskan, artinya kaidah yang umum ya, yang biasa dibicarakan oleh orang-orang tasawuf. Bismillah. Kita mengenal bahwa agama itu ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Dan kita tahu ini kalau secara amal ini adalah usul dan ini adalah furu. Ya, Islam ini furu. Ini setelah ini disebut akidah, Islam ini disebut fikih, ini disebut tasawuf. Maka dikatakan iman itu usuluddin dan Islam ini furu'uddin, ini tinjauan amal. Artinya amal itu kan yang muncul di tubuh ini, salat, puasa, tawaf, ini kan tubuh, melakukan kebaikan. Ini bukan hakikat amal, ini suratul amal, ini furu'ul amal. Kalau usulul amal, hakikatul amal, ya, itu di dalam hati, itu iman. Gitu. Maka dari segi amal ini usul, ini furu. Karena kalau dari segi ilmu, semua ini punya usul dan punya furu. Kalau dari segi ilmu ini tiga ini punya usul dan punya furu. Usulnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Furu'nya adalah ijtihadat, ya, dengan proses ijma dan qiyas, ya, dan seterusnya. Baik itu akidah, baik itu fikih atau tasawuf, punya usul, punya furu'. Tiga-tiganya usulnya, dasarnya, dalilnya, sumbernya Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran itu dasar-dasar ilmu itu. Dan tiga ilmu itu juga ada bagian furu'nya, ijtihad ulama. Ya. Nah, ini yang zonni, ini yang qat'i. Akidah juga begitu. Kalau kita bicara akidah, apa usulnya yang ada di Al-Quran yang ulama sebutkan? Masalah ilahiyah, masalah nubuwah, dan masalah sam'iyah. Ini kalau kita ajak runding Syiah, Khawarij, ya, dan semua firqah Islam yang berkaitan dengan akidah, kalau kita kembali kepada permulaan mereka asalnya di zaman Nabi dan sahabat, ini sama ini semua. Bagaimana kemudian menjadi berpecah-pecah itu ketika mencoba untuk menjelaskan kepada akal, dibahas. Maka itu furu'ul bahas. Tuhannya sama, nabinya sama. Sam'iyah ini kan masalah ghaibiyah, masalah di padang mahsyar, masalah siratal mustaqim, masalah ada siksa, masalah ada hisab, ada surga, ada neraka. Mereka semua sepakat itu ada. Nah, nanti ada cabang kecil-kecil dari setiap firqah itu, hulu, missing, putus. Itu sudah khuruj anil millah. Kalau detail kita membaca tentang firqah Islamiyah keseluruhan itu, ada sebetulnya dari setiap cabang Syiah ada yang missing. Ya.
dari ahli hadis juga ada yang missing. Hashwiyah itu kan ahli hadis, golongan Hashwiyah. Nah, maka ketika di furu pembahasan ini, di sini kupar kafir itu terjadi di sini. Dan mereka rasanya ulama tidak mengeluarkan dari agama, hatta yang tajsim. Karena itu otak yang mentajsimkan itu, tapi nggak ganti Allahnya kan. Gitu. Nah, memang orang yang berkutat di puru'iyat itu dan di khilafiyah itu rasanya pengen ngeluarin yang lain dari Islam karena dia kudu bener itu pendapatnya. Gitu. Akhirnya muncul orang, wah saya mau dah Islam aja dah, nggak mau ahli sunnah nggak mau. Ya nggak bener juga. Ya, karena dia pengen netral romannya begitu. Malah dia buang mazhab, dia buang akhirnya. Ya, enggak, tetap ahli sunnah. Nggak bisa itu. Tokoh seperti Imam Al-Ghazali saja kita disuruh ngegigit itu mazhab Asy'ariyah itu, jangan dilepas, digigit, digeraham. Namun sikap kita juga terbuka. Nah, kapan orang punya sikap terbuka? Jika tauhidnya masuk ke dada itu, bukan di sini. Karena ini gak sanggup ini nampung baina diddain ini. Ya. Nah, maka di Furu'iyah ini, contoh misalnya tentang Nabi Isa atau tentang Imam Mahdi, itu kan jadi permasalahan usul. Dan adanya qadiyah ini dua-duanya sepakat ada, cuman bagaimana turunnya, kapan, di mana, itu jadi perbincangan. Itu pun kupar kafir juga terjadi di situ. Lah selama udah memang akarnya, usulnya sepakat, udah kita pegang apa yang kita pahami. Di sana baru ada bedanya bainal khilaf wal ikhtilaf. Ya, kalau itu khilaf udah jatuh dia. Yang dalilnya nggak kuat jatuh. Kalau ikhtilaf, kalau dalilnya satu tapi pahamnya banyak, semuanya benar. Tapi kalau khilaf, masalahnya satu, dalilnya beda masing-masing, adu otot sudah. Kalau dalil kita kuat, gugur dia. Meskipun nggak mau gugur udah dianggapnya. Gitu. Begitu juga fikih, begitu juga tasawuf. Tasawuf punya usul dan punya furu. Ya. Zikir usul, tapi kalau dipakai qasidah furu. Gitu. Ya. Zikir jamaah furu. Gitu. Ya, orang sufi dulu nggak ada zikir jamaah. Zikir jamaah itu setelah tasawuf menjadi tasawuf jama'i. Ya, kolektif. Dulunya tidak. Yang disuruhnya zikir kepada Allah, bukan kumpul-kumpul zikir. Nah, karena semangat orang Islam itu sudah mulai turun, kalau barang-barang baru timbul, itu kan artinya orang-orang mubtadiin. Gitu. Nah, maka seperti ulama-ulama yang masuk ke dalam tasawuf, dia sudah menjadi alim, bahkan seorang mujtahid, mungkin jarang hadir di majelis jama'i. Ya, kita kalau nggak bareng kayaknya tidak tinggal, itu kan furu. Maka di situ terjadi kupar kafir, bid'ah kan. Zikirnya semua setuju, tapi ngapain sih? Ya. Nah, itu sebab saya sering mengkritik ijtihad zikir jamaah ini dari sufi. Di tasawuf nggak ada, di fikih nggak ada babnya. Ya. Ulama Indonesia ini Nusantara dulu semua sufi. Jadi dibikin zikir itu semua masuk tuh kampung. Akhirnya udah jadi tradisi. Ya udah bikin sendiri itu, dia punya konsepnya, pandangannya. Ya jadi budaya. Ya sama dengan tari zikir yang berharakah. Ketika sudah jadi budaya, akhirnya ya jadi seni daerah seperti tari saman gitu. Saya masih menantang, hatta di Aceh, tari saman itu bukan dari yang namanya Tarekat Samaniyah atau seorang yang bernama Saman. Saya belum sampai sekarang bulak balik Aceh, saya cari buktinya nggak ada.
saya masih kukuh samaan. Saman itu dari samaan, as-sama. Kita kan qasidahan, zikiran, samaan, jadi saman. Gitu. Saya pelajari dialek Aceh pas. Ya, dia sering motong ceh gitu. Ya, qasidahan, qasidan katanya. Wah, berarti saman, samaan. Ya, tapi belum ada yang nerima. Ulama Aceh juga ya bodoh amat. Yang penting saya yakin itu selesai. Ya. Artinya nah, di dalam masalah iman ini, ya, kenapa dikatakan usul kalau dari segi amal? Karena aktivitas yang disebut ibadah, amal, ya, bukan aktivitas fisik. Jika landasannya adalah iman, maka itu adalah amal. Maka itu adalah ubudiyah, ibadah. Ya. Kita sudah terangkan dulu antara akidah dan ibadah itu dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Seperti antara sifat dengan mausuf. Akidah kan keyakinan. Keyakinan itu kan abstrak. Di mana bisa didetek orang keyakinannya itu ada dan betul. Kita ketahui bahwasanya apabila orang itu sholat berarti dia akidah. Itulah suratul akidah, itu adalah sholat itu. Ya, maka kata Nabi, kalau anda menyaksikan orang bolak-balik ke masjid, dia iman. Ke masjid kan amal. Karena iman gak kelihatan. Ya. Kalau orang lawannya puasa jalannya lemes, berarti belum THR gitu. Ya. Itu namanya iman. Ya, karena akidah adalah abstrak. Sifat. Ya. Ibadahnya mausuf. Tidak dapat dipisahkan. Artinya maka orang Kristen misalnya, kita tanya, ente kenapa sih sholatnya? Nggak bisa dijelasin, itu iman. Gitu. Ya. Dia nanya lagi, ente kenapa muter-muter di batu? Ya iman, udah gitu. Ya. Artinya semakin sahih akidahnya, semakin sehat amalnya. Gitu. Nah, lalu ini ihsan fungsinya apa? Lalu ihsan ini fungsinya apa? Nah, fungsi ihsan ini ada yang mengatakan kaifiat kamalil ada. Ya ini kita ulang, ini kan dasar penerangan tasawuf, ya. Berapa tahun yang lalu itu kita terangkan ini. Yang kenapa saya ulang? Karena jangan sampai orang melakukan tasawuf itu karena tradisi, ya. Mesti berdasarkan ilmu apapun. Kaifiatul ada, cara penunaian ibadah yang sempurna. Karena ihsan itu definisinya yang dari Nabi, antakbud, ibadah. Lalu disebut caranya, ka'annaka taroh, fa in lam takun taroh fa innahu yarok. Musyahadah, muraqabah. Jadi ibadah itu kalau secara ketengannya disebut khusyuk, katakan.
Ya. Secara kontannya adalah syuhud. Secara juzuknya khusyuk. Silakan antum buka kitab babul khusyuk di mana-mana itu. Ya. Atau yang paling ilmiah, katakan Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Berapa lembar dia bicara khusyuk. Kenapa jadi banyak banget itu khusyuk? Ya. Taib. Nah maka nah dari sini orang sufi ketika bicara tentang tasawuf, yang dibahas adalah hatinya, karena hati ini tempat iman. Nah manusia ya, ini akal, ini kalbu. Kita bicara tadi bahwa akidah dan ibadah itu usul, ya. Dan kalau kita tanya iman itu di mana adanya? Di hati. Taib. Nah sekarang betul tidak manusia lahir dan besar, ya, ada iman sudah di hatinya? Kalau iman dalam arti fitrah itu semua, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Baru kayak Pak Abawahu, ya, yumajisanuhu wa yuhawidanuhu wa yunasiranuhu, yang mempropagasikan bapaknya itu, apakah bapaknya Islam, apa bapaknya Yahudi, atau bapaknya gitu. Nah jadi manusia menerima agama itu sebelum masuk ke hatinya, katakan menerima akidah, ya, dia mesti masuk melalui pintunya dulu, yaitu akal. Ya. Katakan ini sering disebut ideologi ini. Dasar pikiran, yang dirubahkan pikirannya dulu. Nabi datang ke Mekah, dirubah pikirannya itu. Ya, pikiran apa? Pikiran akdiyah, akidah. Baru kemudian di Madinah amalnya. Ya. Maka sistem tarbiyah sufiyah juga demikian persis. Pikirannya dirubah. Cuman ketika itu ilmu dengan amal terpisah, ya, maka tasawuf kelihatannya langsung ke hati. Oke, kita tidak ingin panjang-panjang, kita ingin simpel saja. Iman yang diterima oleh kita belum masuk ke hati, tapi masih ke akal. Ya. Dalilnya itu qalatil a'rabu amanna, ya. Orang Arab Baduy baru masuk agama Islam, baru belajar informasi sholat, dan dia baru sholat, wah kita beriman deh, ya. Ditegur oleh Allah, bilangin tuh, ya, aslamna, ya, iman belum masuk ke hati. Jadi ketika iman masih masuk dalam pikiran, belum masuk ke hati, ya, berarti motif beramal itu masih pikiran, belum hati. Ya, kalau hatinya ada selain Allah, pikiran akan ngikut. Kelihatannya baik tapi tujuannya politik, kan gitu. Nah hati inilah yang dipermasalahkan itu. Nah maka akhirnya orang sufi mengatakan, kalau masih iman dalam konteks iman itu, ya, iman ini masih keyakinan yang ada di akal. Karena dari mana dia meyakini Allah? Dari informasi wahyu, Al-Quran, hadis, katakan kitab-kitab ulama, masuk ke otaknya. Timbul keinginan untuk ibadah, beribadah dia. Tapi
iman ini belum jatuh ke hati. Kalau jatuh ke akal itu berupa informasi, maklumat. Tapi kalau jatuh ke hati sudah berubah menjadi cahaya, maqamat. Nah, ini pembahasannya tasawuf di sini. Jadi kerja tasawuf bagaimana menjatuhkan iman itu dari pikiran ke sini. Nah, orang sufi kudu ngaji ininya. Kalau otaknya kosong, ditarbiyah saja sama juga ngedorong mobil, yang jalanin mobil nggak ada bensinnya, ya. Atau akinya soak, didorong mulu. Makanya orang diomelin mulu kan sama kiainya tuh, karena goblok-goblok, ya. Nah, ini diturunin ke sini. Nah, itu kerja tasawuf tuh. Iman ada di sini. Baru amal berdasarkan hakikatnya, karena hakikat amal itu ada di sini. Ya. Akal menerima informasi, memberi itu mulia, dia memberi. Tapi hatinya masih takabur, pengen dihormatin, maka memberi pengen dikenal baik. Tasawuf bekerja, bikin sifat dermawan, memberi karena dermawan, bodoh amat gua dihina ge. Sudah, itu tasawuf kerjanya begitu. Nah, maka ketika orang iman ini mutakalimin menyusun kaidah akal, ini pun masalah akidah timbul kupar kafir. Masalah akidah iman usuluddin itu banyak pecahannya. Karena mau coba, mau buat paket untuk akal nih agar akal nerima. Kalau zaman salaf nggak pakai akal lagi. Ya, karena sudah ditarbiyah oleh Nabi, imannya sudah sampai sini. Sudah. Orang nanya Nabi, Allah fis sama, Allah. Udah paham udah. Ya. Sekarang masih bingung langit atau di langit atau di bawah, ribut aja. Ya. Dan hobi banget ngeributin itu. Udah bagian salah mah bagian. Kalau emang udah yakin, udah. Karena tanpa proses tasawuf, hatta yang katanya menganut bukan di langit, kalau tidak proses tarbiyah sama aja. Prakteknya sama aja kenyataannya. Eta keneh, disindik mah satu sindikan, meskipun ngaku ahlus sunnah. Paham ya satu sindikannya? Ya. Ngomongnya Maturidiyah, tapi Mu'tazilah gayanya. Kan gitu. Karena tanpa tasawuf. Maka saya pernah bilanglah dengan salah satu ulama, ya nasional lah, gitu. Ketika bilang ahli sunnah itu hanya tasawuf, kelah. Nanti dulu katanya. Bisa diberondong jamaah yang lain saya nih katanya. Karena saya secara nasional sering kumpul dengan firqah-firqah lain, jamaah-jamaah lain. Ya terserah, ini kan kita bicara kita. Tanpa tasawuf batal itu ahli sunnah wal jamaah kata saya. Aduh, ngomongnya kita di mana ya? Di dalam kita aja nggak usah keluar. Ya. Wasatiyah kan di sini. Kalau di sini nggak jadi wasatiyah itu. Ya. Tidak akan kalau masih di sini, meskipun ahli sunnah wal jamaah tetap mirip-mirip ahli sumpah wasrapah tetap. Ya. Nah, maka ketika mereka berdebat masalah usul fikih, jatuh ke kanan, jatuh ke kiri, jatuh ke ifrat, jatuh ke tafrid, bangkit ahli sunnah mempunyai paket akal untuk awam, truk. Ya, ketika dipakai aman, sudah diam. Maksudnya nanti terus ya tasawuf. Rupanya kita kemarin sudah ceritakan kapan tasawuf mengalami kepuncakannya dan kemudian terjadi fitnah besar dengan ulama fikih dan timbul perpecahan hampir 2 abad itu. Berdiri Imam Al-Ghazali dan disambung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lihat tulisan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, setiap bukunya mesti ada muatan usuluddin, fikih dan tasawuf. Ya, itu gaya baru yang dibikin oleh Imam Al-Ghazali
yang sebelumnya tidak terjadi. Ya. Imam Ibnu Arabi sudah mendapatkan bahwa semua orang sufi sudah bicara tentang konsep akidah yang dari kasyaf itu. Akhirnya Imam Ibnu Arabi ya mencoba mengilmiahkan ta'ayyunan aklian. Ya, sekali lagi dia coba. Kalau Halaj mencobanya bukan berdasarkan ilmiah, tetapi berdasarkan syatahat. Ya. Garis miring ngaco gitu, ngomongnya ngaco. Dia coba naik ke atas, dia bahasakan itu zauk ruhiyah itu. Begitu sudah jadi kata-kata dibanding dengan nas syar'i, bertabrakan. Nah, karena di situ ada masalah politik, udah dijadiin ya. Dia dijadiin kasus bunuh sudah. Dan itu pelajaran besar bagi Imam Ibnu Arabi. Jangan sampai kebunuh lagi kan gitu. Maka disusunlah ilmiah. Nah, begitu juga sama-sama naik jadi kaidah, kelihatannya bertentangan, nah, kan ribut lagi. Sekarang masih ribut, hatta di Timur Tengah. Ya, punya murid tersebar di Nusantara. Ya. Sampai kata salah satu tokoh pengkapir Ibnu Arabi ini ya ngejar-ngejar Al-Faqir. Kata gurunya, dianya tembak katanya. Yes. Saya disuruh debat, kata saya enggak. Kecuali duduk bareng, buka kitab, mana yang tidak paham diterangin. Saya berusaha untuk meyakini dia sampai paham, dan silakan Anda yakini saya. Kalau keluar sama-sama tidak yakin keduanya, ya sudah masing-masing. Ya, segitu aja repot. Ya, jangan. Ya kalau debat 2 jam, yang dibicara, yang diungkapkan terlalu luas, sama juga bolong. Nah ini, maka tasawuf, tasawuf ini tidak punya objek pembahasan, tidak. Pembahasannya tentang ini, karena memang dia adalah cara untuk ya, bagaimana membuat iman itu menjadi dalam agar amal itu menjadi benar. Sudah. Lihat buku tasawuf. Kalau ketika dia pada mula-mula dia bicara tentang taprighul mahal, tazkiyatun nafas, zikir apa dan sebagainya, itu adalah untuk membuat ruang agar iman itu masuk. Ya. Dari mana iman itu prosesnya datang? Iman bukan dalam bentuk ideologi, bukan dalam bentuk asupan pikiran, tetapi dalam bentuk cahaya. Apa? Iqtida. Apa? Yang disebut akhlak. Akhlak juga sebetulnya bukan istilah tasawuf. Karena akhlak itu sudah istilah filsafat. Akhlak itu sudah dilihat dari segi action fisiknya sudah. Makanya kata kita akhlak orang yang romannya sopan. Kan gitu. Ini akhlak nih. Tapi kalau di dalamnya tidak ada sifat mahmudah, begini doang, begitu dia sampai no. Akhlak itu. Dia pisan di depannya mah. Ya. Udah kayak malaikat, keluar iblis. Ya. Maka bukan tradisi, dan tasawuf banyak yang hanya tradisi saja tuh. Ya. Orang ngambil tasawuf ke orang lalu dia amalin. Nah kan statusnya murid. Tiba-tiba dia ngaku murabi, lalu mau mewariskan tasawuf ini kepada orang. Dan itu ngeberiak tuh. Saking banyaknya saya nyebutnya ngeberiak. Bubar itu tasawuf itu kalau begitu. Tasawuf itu bukan memindahkan zikir, tetapi mewarisi sifat mahmudah, nur, anwar, ilahiyah. Ya. Zikir adalah pel aja itu, ya, untuk menyembuhkan.
Maksudnya zikir taraddudul al-lisan. Ya, taib. Nah, maka dari sini kita bisa melihat ya, ketika orang sufi mulai berbicara tentang iman ini dengan konsep kasyafnya itu, akhirnya jadi manhaj akli itu, penggiat teologi ini. Apa itu? Nggak sesuai dengan ini. Apa itu? Contoh terjadi di ulama Nusantara. Ya, saya tidak ingin menyebut nama kasusnya dan contohnya lah, karena ya ini ditonton se-Nusantara soalnya. Ya. Sampai sekarang saya diseret-seret untuk debat, jangan debat. Ya. Bikin hati jadi rusak. Mendingan muzakarah. Jangan ditonton. Ayo doang. Emang ngapain ditonton? Gitu. Yang masalah adalah kita, artinya dia, selesain aja kita sampai yakin dan tidak yakin, sudah. Ini dikit-dikit debat. Ya. Sifat 20, ada satu sifat yang diterangkan dengan cara sufi. Sifat 20 biasanya diterangkan dengan cara ilmu kalam. Ya. Yang ilmu kalam metodenya dua saja. Ya. Dakhili wa khariji, sudah selesai. Ruhi wa qalbi. Tidak ditafri, tidak ditafsil. Ya. Yang ruhi ini kalau ditafsil ada berapa puru, misalnya ada berapa taksim. Ini ada berapa taksim. Maka ada ulama membahas satu sifat Allah jadi 4. Sedangkan metode yang baku cuma 2. Ya. Saya sebut kasusnya kalam nafsi, ya, kalam lafzi. Sudah, itu kaidah kalam tuh. Itu ditaruh di akal udah pas itu. Kalau dipanjangin memuai itu akal. Ribut masalah kalam 100 abad yang lalu. Ribut ulama nih di Nusantara. Akhirnya mereka nulis surat ke ulama Nusantara juga yang tinggal di Mekah. Yang di Mekah nulis, dibikin 4. Tentrem sudah. Ya, kejawab. Kemudian 50 tahun kemudian mulai, ini tidak betul menurut ilmu kalam, kafir. Nah, ini seringnya seperti itu. Enggak duduk dulu, ngaji dulu tuh bagaimana orang sufi gitu. Baru. Ya, Al-Fakir juga dulu selalu berdecak. Gemeter gitu. Waduh, gua sesat enggak ya? Gitu. Ya kena sabar. Ya. Terus ngikutin, ya. Segitu juga tetap kita mesti ucapin, mudah-mudahan apa yang kita pahami dan kita yakini benar. Nah, maka dia buat susunan-susunan. Nah, maka Imam Ibnu Arabi itu menyebut pertamanya tafrighul mahal. Ya, ketika beliau ingin menjelaskan tentang masalah tasbih tanji, dia bilang kita lihat kudiah ilahiyah dulu. Ya, ilahiyah, uluhiyah. Sebetulnya uluhah ini uluhiyah. Ya, ilahiyah atau uluhiyah biasanya. Ya, kenapa tidak ditulis uluhiyah? Karena ada orang sensitif banget kalau nyebut uluhiyah. Uluhiyah rububiyah itu yang asma wa sifat. Ya ilah, emang istilah dia doang yang pakai. Ya, sebelum ada dia juga istilah uluhiyah itu sudah ada di kitab-kitab. Ya, udahlah uluhah lah, supaya jangan ribut. Ya, supaya otak jangan pening kok uluhah, iya bukan uluhiyah ya. Ya benar, eta keneh.
Nah maka setelah Imam Ibnu Rabi mengatakan ini nggak bisa penjelasan ini, mesti berawal dari hati yang bersih. Karena ilmu ini adalah ilmu rohani, ilmu kalbu, ilmu kasyaf. Gitu. Tapi di awalnya kan Imam Ghazali, saya akan coba mengangkat ini menjadi ta'ayyunan ilmian aklian, ya, menjadi bahasa yang dipahami oleh akal. Itu kemudian beliau baru menjelaskan apa, bahwa ya masalah tasbih tanzih adalah sebetulnya membahas masalah ketuhanan, kata beliau. Ayo kita kembalikan ke sini, yaitu bicara zat. Maka jauhkan dari zat, karena secara teks nas melarang tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Ini masalah uluhiyah. Nah mereka jatuh menjadi betul-betul kafir itu, ini masalah ini. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan sebetulnya tiga golongan ini, yang ifrat dan tafrid, kemudian yang satunya yang wasat, ya, mereka sama-sama menyusun bagaimana kaidah akal itu agar lihimayati aqlil al awam min jari'ihim, ya, artinya memelihara akal awam dari kecerobohan mereka memahami akidah. Dikasih kaidahnya, oke? Bahkan paling simpel itu akidah itu dibikin 20 sifat, dan 20 sifat itu bukan asli produk Imam Asy'ariyah, bukan Imam Asy'arinya, bukan, ya, itu satu generasi setelah beliau baru dia menulis sifat 20, ya, tapi manhajnya adalah manhaj Asy'ariyah, Imam Al-Asy'ari, ya, kita nyebutnya udah ini akidah Imam Asy'ariyah, berbeda dengan Imam Asy'ari, gitu. Nah maka dalam masalah yang sangat krusial ini adalah masalah tasbih, jatuh ke tajsim, jatuh ke ta'til, ditengahi takwil. Oke, aman, sudah selesai. Dijelaskan oleh orang sufi, tahu nggak? Takwil itu sebetulnya masih terperangkap ke dalam tasbih, namun tidak jatuh ke kafir. Tasbih apa? Tasbih akal. Katanya kan Allah tanji, akal nggak bakal yudrik wa yafham wa yusawwir hatta yatakhayyal. Akal tidak sampai itu ke Allah. Allah bersih betul. Tiba-tiba akal naro, yad adalah kudrah. Nah kan ini akal ini mengikat ketanjihan Allah, sedangkan tanji Allah itu mutlak, la yuqayyad. Nah, apakah ini maksudnya salah? Bukan. Tidak, belum selesai, jangan berhenti di situ terus. Itu kan baru sampai akal. Sedangkan tasawuf bekerja untuk tauhid itu jatuhin ke hati. Maka tafrighul mahal. Yuk kita tetap berada di ahli sunnah baina tasbih wa tanzih. Ya, hati ini jangan kepada Allah itu jangan berpikir untuk seperti apa memahami Allah itu. Stop. Kullu ma khatara bi balik, katanya. Fallahu bi khilafi dzalik, selesai. Gitu. Makanya dibikin playoper itu antara tanzih dan tasbih. Maka beliau ubah kaidahnya al-ghaibu was-surah. Laisa kamitslihi syai'un, stop, gaib. Tanzih. Wa huwas samiul basir, Allah sami, Allah basir, kita sami, kita basir. Tasbih.
Coba wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, tanzih. Hayyun, ilmun, iradatun, kudratun, sam'un, basarun, tasbih. Kan kaidahnya itu. Cuman kalau dipanjang-panjangin di akal awam tenggelam nanti. Siapkan hatinya, tafrighul mahal. Udah selesai ya, surah, gaib, tasbih, tanzih. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, ini kan nasinya, naklinya. Ya kan yang sifat 20 juga ada terdiri dari akli, nakli. Enggak semata-mata akli. Meskipun saudara kita tercinta itu menuduh, itu akli. Ada naklinya, Mas. Nah, maka kemudian dibawa kepada apa? Kepada metode selanjutnya, yaitu kata beliau tasbih tanzih ini dua kata yang berlawanan. Ya. Jika tasbih itu iktirab, kemarin kita sudah, tanzih itu ibtiad, maka dia membuat bridge itu, ya, apa, bahwa tasbih itu majaz dan tanzih itu hakiki. Ketika kita mendengar yadullah, ya, sudah hakikatnya wallahu alam. Ketika di tangan kita itu majaz, ya, meskipun mereka punya metode lain, yaitu radul mutasyabih ilal muhkam. Pernah baca belum kitab radul mutasyabih? Ada pernah baca belum ya? Ya, nanti lepas setelah selesai urusan kepada corona ini, kita baca kitab radul mutasyabih ilal muhkam. Pak, cari kitabnya ya Pak. Cari kitabnya, kita baca satu persatu itu sifat-sifat mutasyabih versi tasawuf. Ya, versi ahli sunnah sama, cuman kajiannya lebih mendalam dengan metode kasyfiyah. Gitu. Baik. Nah, maka terakhir kata beliau, untuk melihat surah yang maksud kita kan disuruh bahwa Allah sudah nggak bisa akal itu tanabuat juga tidak dapat tuh. Ya. Tanabuat, maka ngelihat Allahnya pakai ini. Ya. Lihat di definisi yang dasar aja. Anta abudallah ka annaka taroh ini. Ya, kenapa ini pakai ka'annaka katanya? Kadang-kadang kan orang itu kan cuma seolah-olah. Lah terus mau diseolah-olahin Allah. Emang Allah itu seolah-olah. Ya. Anta budallah ka'annaka tarah. Kenapa ka'annaka? Karena memang Allah gaib mutlak. Di mana kita ka'annakanya itu? Ya. Ya di makhluk itu, di surahnya itu. Kita sholat ngadep ke Ka'bah. Apa Ka'bah itu Tuhan? Ya. Kalau yang hatinya melihat Tuhan, baik orang yang ada di Ka'bah atau orang yang ada di jauh dari Ka'bah, dia melihat Allah. Melihat hakikat, melihat. Melihatnya bagaimana? Kalau bagaimana itu pertanyaan mata, fisik. Orang tabrakan, jeger, mata ngelihat, hancur. Hati apa yang dilihat? Ya Allah, itu takdir di tangan Allah. Saya tiba-tiba hatinya melihat tuh, membaca. Ya. Yang disebut orang hikmah. Saya mesti perbaiki dosa saya. Kalau saya seperti itu belum bertobat, aduh bagaimana? Nah, itu ada signboard, ada apa namanya? Ada tulisan yang dibaca oleh hati itu berupa benda, berupa
ya fisik tulisannya, kan tidak. Tapi yang dilihat benar, iya itu hakikat. Itu. Kalau mata mah brak gitu. Ya. Tapi hati ngelihat, wah, jadi orang soleh tiba-tiba tuh orang cuma ngeliat tabrakan doang. Karena hatinya ngelihat Allah. Ya. Hati ngelihat Allah itu hakikat. Ya. Tapi ngelihatnya dengan Allah. Ya. Ini bagaimana ini? Ini ya Allah ya kasih. Nggak perlu baca Quran sampai hatam, langsung tobat dia. Yang baca Quran malah nggak tobat-tobat. Ya. Maka Imam Sya'rani kan pernah bilang, iman yang baru mendapat informasi dari akal, ya, itu belum masuk ke dalam hati. Karena ini dari syariat nih. Maka kata beliau membuat dalil. Setelah Nabi Isa wafat, Nabi Rasulullah SAW belum lahir, kan ada jarak 500 tahun. Apa ini kosong dari orang, dari aulia, dari orang yang tauhid? Nggak mungkin. Ya, kalau kosong berarti Tuhan tidak ada. Gitu. Kan ada. Ya, yang disebut Hanif, yang disebut Ahlul Fitrah. Lalu dari mana dia tahu Tuhan? Min i'lamillah, ya, dari Allah terus ke hatinya. Nah, apakah setelah ada wahyu Allah tetap ngasih? Iya. Maka kata mereka, iman di hati setelah adanya akal lebih sempurna daripada iman yang langsung ke hati belum ada syariat dan wahyu. Maka orang sufi udah zikir, udah puasa, udah ibadah, udah salat, udah suhbah, udah tazkiyah, udah, ya, kemudian dia menjadi ma'rifat Allah beri. Ngakunya apa? Arabtu rabbi bi rabbi. La ta'tamid 'alal a'mal, katanya. Kenapa udah sampai dia bilangnya jangan bergantung dengan amal? Karena udah setelah terakhir itu baru paham. Saya kira dulu saya yang berusaha, ya, letih-letih saya berusaha untuk jangan ninggal zikir, jangan ninggal suhbah, jangan ninggal qiyamul lail. Gemeter-gemeter, geget-geget saya itu. Perasaan saya itu rupanya itu hidayah dan taufik Allah. Kalau enggak Allah kasih, batal itu sudah. Bubar itu tarbiyah. Allah yang melihara. Itu dipahamin setelah ma'rifat. Ya Allah, kalau tanpa hidayah dan taufikmu dulu saya udah berhenti kali. Tuh. Barulah ta'tamid 'alal a'mal, ta'tamid 'ala Allah. Ya, maka lebih sempurna. Maka tetap ini kasbi, ini wahbi. Kasbi, wahbi. Kasbi dari Allah, wahbi dari Allah. Emang kasbi dari mana? Ya. Nah, kita kadang udah ngedenger tuh, kita belum mulai berjalan. Wow, udah dia pisan kayaknya. Ya, sampai kagak. Ya, tinggal pisannya doang. Ya. Nah, maka ketika hati melihat Allah, semua orang melakukan apa juga dia hatinya Allah. Lalu apakah misalnya orang berbuat jahatnya dengan kita, dia memandangnya ada tanbihun minallah, ini peringatan dari Allah. Terus emang otak lu nggak tahu kalau dia memang berbuat salah? Lah tahu banget. Kenapa tahu? Lah, dari mana tahunya? Pan Allah kasih tahu di Al-Quran. Ya. Ini mah dikasih tahu Al-Quran, rasanya dia pakai lagi ayat, dia lemparin. Nah ini lu nggak ngedenger ayat ini, kalau ngehina orang itu nggak boleh. Nah padahal Quran ini dia nanti tuh yang pakai dalil, lu bukan itu, dalil lu nerima gitu. Nah maka kata orang sufi itu, orang salaf pakai dalil itu banyak. Maka mereka mengumpamakan Al-Quran dan hadis ini itu supermarket.
Masuk apa baik ada. Kenapa apa baik ada? Keluar sepatunya nomor 30, kenapa beli yang 45? Ya. Songkoknya nomor 7, dia beli nomor 10. Ya karena nomor 10 itu, Syekh itu nomor 10, dia pakai nomor 10. Lu nomor 7. Gitu. Ada yang pakai itu. Nah ini kan, lihat Nabi bagaimana dulu membangun takwa itu kepada diri orang. Kamu ini mestinya qiyamul lail. Ya. Kamu jangan marah. Kamu urus orang tua kamu. Kamu lihat, kita itu ngebaca semua tuh. Gue ini qiyamul lail apa ngurus orang tua apa? Bingung. Ya, biduni tarbiyah maka tidak tahu bagaimana menyusun konstruksi takwa itu. Orang udah ngaji dibaca semua kitab, lalu diceramain, dilemparin semua ke orang. Orang bingung, mana dulu ini? Nggak ada yang salah semua ucapannya. Tapi tanpa tarbiyah, itu sebab musuh Islam itu tahu betul tasawuf ini ruhnya. Habis dibongkar tasawuf, dijauhkan. Bahkan di dalam Islam dipelihara tuh orang Islam yang merusak tasawuf itu sendiri, menjadi antek imperialisme. Ya. Untuk ngomongnya benar kan gitu kalau ngomong. Nah orang sufi ditanya tentang sesuatu yang ya durruna, jawabannya positif. Termasuk bagaimana tentang corona ini, positif mereka jawabannya. Ya. Dengan corona orang jadi cuci tangan terus kan, sehat makanan itu. Ya. Jadi corona ini terus jangan berhenti sampai akhir hayat. Nah maka terakhir kata beliau, bahaya orang yang yang tidak kasyaf untuk memperlakukan orang itu adalah surah ini adalah huwa itu yang kemarin bawa la huwa illa huwa kan gitu. Ya, la huwa illa huwa, la maujuda illallah. Ya, kalau kita domirin huwa kembali ke maujud, yang satunya kita domirin lagi kembali ke huwa, la huwa illa huwa. Ya. Ini dengan kasyaf. Maka orang belajar ilmu hakikat, semua Allah hilang wujud kita, semua dari Allah. Tapi begitu dihina, habis berantem. Ya. Itu maghrur. Ya. Rasanya wali, padahal ghabi. Taib. Baru masuk ke natijah daripada konsep itu. Ini kan konsep sesingkat-singkatnya. Karena konsep ini tidak bisa dipraktekkan secara real. Realnya adalah tazkiyatun nafas. Sudah. Jika tazkiyatun nafas terus ngerap itu, konsep itu terus ngerap. Ya, dengan baca nggak bisa. Cuman artinya kita baca ini, kita luruskan orang yang salah memahami tasawuf itu. Apalagi tasawuf sudah jadi organisasi itu, tuntutan organisasi lebih besar daripada Taib. Al-khamis ar-ru'yatul wihdawiyah wa qad lakhasa al-imamul akbar tilka ar-ru'yah laqad lakhasa al-imamul akbar tilka ar-ru'yatal wihdawiyata lil wujudi ru'yatul haqqi fil khalqi wa ru'yatul khalqi fil haqqi fi salasati abyat. Imam Ibnu Arabi meringkas tentang konsep ru'ya wihdawiyah, melihat ketunggalan. Ya, melihat ketunggalan kepada wujud ini. Yaitu apa? Melihat Allah di makhluk, melihat makhluk di Allah. Ru'yatul haqqi fil khalqi wa ru'yatul khalqi fil haqqi. Di dalam 3 bait ini.
Fal haqqu khalqun bihadzal wajhi fa'tabiru wa laisa khalqan bihadzal wajhi fadzakaru. Man yadri ma qultu lam tukhzal basiratuh wa laisa yudrihi illa man lahu nazaru. Jam'un wa farqun fa innal aina wahidatun hiyal katsiratu la tubki wa la tazar. Hak itu Allah ya. Bahwa hak itu khalqun. Nah, di sinilah nih orang mutakalimin ngebaca dengan pikiran telanjang. Tahu pikiran telanjang tuh? Nah, pikiran yang tidak yang tidak mengkaji, memahami ya konsep orang sufi itu. Ya. Fal haqqu khalqun bihadzal wajh. Dari satu sisi Allah itu makhluk. Fa'tabiru, maka coba kamu pahami betul-betul. Walaisa khalqan, tetapi bukan makhluk, bihadzal wajh, dari satu sisi lain. Fadzakaru, ambil yatadzakkarun, yani ambil pelajarannya. Taib. Dari satu sisi Allah itu makhluk, artinya begini. Maka ilustrasi logiknya ya sebagai argumentasi itu ya orang yang berdiri di cermin itu. Saya berdiri di cermin. Ya. Al-haqqu khalqun. Berdiri di cermin, lalu antum ngelihat saya di cermin. Oh, rahim. Bukan. Rahimnya nggak kelihatan. Dari satu sisi ini. Nah, oke. Kenapa? Karena orang yang ada di cermin itu bukan saya, tapi dia bukan dari selain dan tentang dan dari selain saya. Apakah gambar saya di cermin itu tentang orang lain? Dari orang lain. Yang melakukan orang lain untuk orang lain. Dan dengan orang lain tidak. Itu sebab kata mereka Allah tajalli bizatih. Allah yatajalla bizatih. Lidatih. Min zatih. Bizatih. Lizatih. Min zatih. La huwa illa huwa. Allah menjelmakan, menciptakan, membuat rupa manusia dengan dirinya, nggak pakai orang lain itu, nggak pakai siapa. Ya, wong sebelum ada makhluk tidak ada, berarti dengan siapa? Dengan dia. Untuk apa? Lidzatih, liya'rifuni, liya'budun. Hada ana. Ya, dari mana itu semua? Min zati, bukan dari orang lain. Al-abid huwal ma'bud, al-hub al-muhib wal mahbub, al-arif wal ma'ruf. Baru terakhir ma'rifat. Ternyata genengan saya dulu taufik dan hidayah Allah. Kan Allah juga, bukan sekarang doang dikasih ma'rifat dari Allah. Ya, dan itulah iman. Itu juga iman namanya tuh. Kita yang kagak begitu pisan kayak iman. Dan iman makna umum. Orang sufi bikin istilah yang paling eksklusif, fana. Hada bid'ah, tidak ada di Al-Quran. Iman. Udah, balik lagi ke iman, karena dikatain gitu. Sama dong kita dengan Nabi. Nah, kan kurang ajar mulain tuh. Ya. Walaysa khalqan, tetapi bukan makhluk dari satu sisi. Ya.
Man yadri, barang siapa yang paham ma qultu, apa yang aku pahami, lam tukhdal basiratu, mata batinnya tidak apa makhdul, ya, tertipu. Walaysa yadrihi, dan tidak paham illa man lahu nazar, kecuali orang yang mempunyai nazar, yang punya pandangan batin. Ada jam'un, ini istilah, mereka bikin istilah. Ada farqun. Apa jamak? Orang yang kalau sudah ma'rifat dan syuhud, dia melihat semua itu satu, jamak. Syuhudul haqqi bila khalqin huwa jam'un. Ngelihat makhluk, ya, melihat Allah tanpa makhluk sudah, itu jamak. Maka mereka membuat istilah darurat. Ini jangan ditetapkan menjadi istilah yang baku, jangan. Ini istilah darurat ini. Apa? Tauhid jamak katanya. Tauhid jam'i. Jangan dipakai. Ya, kita angkat ke permukaan di pelantong ulama. Enggak ada tauhid jam'i. Sama juga ada satu golongan bikin tauhid tasawuf, itu juga enggak ada. Makanya di pelantong ulama terus. Digoblok-goblogin. Karena nggak paham, bikin istilah. Ya. Paling pas tauhid sufi, itu juga masih mana, nggak ada di buku ilmu kalamnya. Tauhid jam'i, tauhid af'al, tauhid, ya. Karena itu kajian eksklusif, bukan untuk apa namanya, dibawa ke manhaj umum. Karena itu cuma menjelaskan tentang apa yang ada di sini. Jangan pakai istilahnya, udah, kalau udah ada selesai. Jangan dibikin kurikulum, berantakan. Jadi wali apa nantinya jadi. Selalu ada setiap abad yang kecenderungan seperti itu. Itu jamak artinya orang yang memandangnya dengan batin saja, dengan sifat rohanianya itu. Apa saja perlakuan orang kepada dia. Tapi ini adalah sebetulnya konsekuensi, ya, akibat dari mana? Dari dia sudah melihat dirinya saja itu semua yang melakukan Allah. Suratan takdir nasib, ya, per detik yang dia jalani, yang dia rasakan, itu adalah penjelasan Allah tentang dirinya kepada kita dalam kita. Bahwa man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Udah, jangan ngamuk kemana-mana. Mau ngamuk kemana enggak? Orang yang berbuat jahat sama kita juga, kalau kita amuk dia ngamuk lagi. Paling banter jawabannya, gua kayak kagak mau begini tahu. Pakai nyerang gua, emang gua aja lagi bingung. Itu semua takdir. Itu jamak. Nah, kalau faraq, ini adalah orang yang syuhudul khalqi bila haqqin, ngelihat makhluk tanpa Allah. Makanya ribut mulu, namanya farq. Ya, farq, orang ado-ado farq. Ya. Kudunya mah sholat itu simbol jamak. Kudunya mah kalau udah sholat jamak bener. Kalau ke mall parak, bukan sering ke mall dari parak, ya, mengadon sing parak mall mah, ya. Mall itu parak. Kalau lagi zikir jamak, tapi itu surahnya. Tapi orang kalau sudah jamak, di simbol jamak, di simbol, artinya di formalitas parak tetap jamak. Di mall tetap jamak. Maka dia adalah jam'ul jawame katanya.
Kalau yang parak, sholat masih parak baik. Ya. Sholat ingat belum beli lebaran ini ibu-ibu masih mikirin aja sholat tuh. Udah jama masih parak aja. Farkun. Ya. Suami sambil geledek belum ada THR baik ya. Ya. Nah maka itu farqul fawariq. Ya itu di kitab. Apakah itu orang sufi bercanda atau tidak nggak tahu ya. Itu sudah istilah. Fa innal ainu wahidatun. Objeknya satu, Allah. Mau parek kek, mau jamak kek, mau Islam kek, mau kafir kek, semua kehendak Allah. Kalau enggak emang ada Tuhan lain yang bikin agama lain berantem dengan agama Tuhan kita. Ini yang disalahpahami oleh orang liberal, orang sufi katanya punya pendapat apa? Wahdatul adyan itu apa namanya? Ya, semua agama sama. Kacamatanya beda. Dia pakai ini dicoba dalam acuan teologi. Lah berantem. Ya. Hiyal katsirah. Dia banyak wala tubqi wala tazar. Ya, artinya dalam keadaan apapun. Fal haqqu azza wa jalla yunzar lahu min wijhain. Allah dari sini dilihat dari dua sisi. Kalau dilihat dari syair ini Allah dari dua sisi. Al wajhul awal, yang pertama apa? Bi'tibari zuhurihi bi asma'ihi wa sifatihi fi suwaril a'yani wa qabuliha al ahkamu minhu bila hululin walam tizazin wa bihadzal i'tibar fa huwa khalqun. Kenapa dikatakan fal haqqu khalqun? Dari satu sisi walaysal haqqu khalqan, dari sisi lain Allah makhluk, satu sisi Allah bukan makhluk. Nah, pertama kalau dilihat daripada zuhurnya, buruznya, munculnya ya, asma dan sifat Allah dalam bentuk ain manusia ini, makhluk. Ya, dan diberi dan menerima hukum. Wa qabuluhal ahkama minhu, dan menerima ketetapan hukum. Manusia, binatang, malaikat, itu kan ketetapan-ketetapannya. Laki, perempuan dan lain sebagainya. Bila hulul wala imtizad, paham ini bukan paham hulul. Bukan Allah itu masuk ke makhluk, bukan. Atau Allah campur dengan makhluk, bukan. Maka saya mengumpamakannya seperti proyektor. Kenapa? Karena mereka konsepnya nur. Nggak ada yang paling tepat konsep nur kecuali proyektor. Jadi Allah muncul menjadi makhluk, kan begitu kalau bahasanya tuh. Bukan berarti ini Allah, lalu ini makhluk, Allah masuk ke sini. Bukan. Ya. Tetapi kita ini majla asma dan sifatnya semua. Jasadan wa ruhan, zahiran wa batinan. Kayak gambar muncul di layar, semuanya dimunculin oleh proyektor. Sek, gitu. Maka kalau dilihat dari segi ini, kalau misalnya antum ngelihat saya di proyektor, selok muncul, pasti antum rame-rame bilang Rohimuddin. Nah, bukan. Saya bukan di situ, tapi itu surahnya. Man lam yaskurin nas falam, sudah. Enggak berterima kasih sama orang, berarti enggak terima kasih sama Allah. Nah, maka ngurusin bini ibadah kepada Allah. Kalau ngegemukin bukan ibadah itu namanya. Nah, kebanyakan bini yang ngurusin suami ya. Begitu juga istri kepada suami. Jangan merasa gua kurang apa gimana ini bang, jadi bini gua.
Ngapa lo kawin lagi bang? Emang gua kurang? Ya kurang, maka tambahin atuh. Ya. Itu ibadah kepada Allah. Contoh ini mah ibu-ibu melotot banyak kalau dikasih contoh kayak. Ya. Nyontohin Eka. Jangan pernah berpikir itu nggak bisa. Kalau kita nasehatin juga kudu karena Allah. Kalau di sininya nggak ada kasab, nggak bisa. Arti kasab nggak bisa. Tapi kalau pengen dapat, latihannya di situ. Innamal ilmu bit ta'allum wal hilmu bit tahallum was sabru bit tasabbur. Ya. Maka ada orang sufi bilang, ya Allah berikan aku sabar ya Allah, saya pengen sabar ya Allah, dikasih musibah. Apa? Untuk tasabbur. Ya. Untuk tasabbur dia berusaha, udah sampai batas dia pasrah, dikasih sabar. Kalau musibah orang punya sabar, lezat. Mau nyoba? Ya, supaya dapat sabar. Kalau enggak, sampai kapan enggak dapat? Ya. Setiap ada musibah, jangan. Kepecah itu lama-lama. Kena rentan sudah, regas. Apa lagi selain regas? Hah? Ya. Maka asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal al-amsal. Sampai ke titik bahwa afiahnya, enaknya para aulia dan ulama itu fil bala. Kita mah dakwah aja udah nggak, jangan ada halangan, jangan ada rintangan, jangan ada yang ngehina, jangan ada yang marid. Orang sufi gampang aja, marid sudah selesai. Artinya obatin hatinya. Ya. Nah ini namanya jam'un wa farkun. Ya. Nah dari sini khalqun. Ya. Kalau dilihat surahnya itu makhluk, padahal itu zuhurnya Allah, itu asma dan sifatnya. Wal wajhu tsani bi'tibari ahadiyatihi dzatiyah wa asma'ihil ula wa khaliqil makhluqat fala fil hadral ilahiyatil wahidiyah fa innahu bidzalikal wajhi mujidul mawjudati wa khaliqul makhluqati fala yakunu khalqan min hadzal wajhi. Dilihat dari ketunggalan zat, asma'nya itu yang pertama itu di hadrah ilahiyah yang tunggal di sana, yang mewujudkan yang ada dan menciptakan makhluk. Itu bukan makhluk sama sekali, itu Allah itu. Ya. Fal wujudul haq wahidun. Wujud hak itu satu, surahnya dan ma'aninya. Illa annahu fi martabatil jam'il asma'illahu au fi martabatil farqi makhlukun. Namun kalau kita lihat dari permukaan, martabat jam'ul asma'i, nama Allah dengan surah namanya sudah jadi. Karena begini, setiap Allah ingin berkehendak, mesti Allah tajalikan kepada apa yang kemudian disebut makhluk. Kenapa malaikat itu banyak banget? Ya, karena itu surah yang Allah bikin majla dari sifat-sifat yang Allah kehendaki untuk melihara ini, melakukan ini, menjaga itu, menghancurkan ini, memberi itu, menarik ini, itu semua Allah. Ulama menanganinya, mengambil iktibarnya, Allah tidak sendiri, Allah pun bekerja sama dengan malaikat. Kalau dibawa ke meja tasawuf, syirik itu. Lama itu dididiknya, itu otak begitu tuh. Ya. Karena nas saja dipahami agama itu. Allah itu tunggal, kenapa dia ngomong jadi Allah bareng-bareng sama orang? Sama makhluknya nggak ada. Ya. Maka kenapa orang sufi ketika berjalan dalam ketakutan, assalamualaikum ya rijalul ghaib, apa? Mungkin Allah tajalikan pertolongannya dalam bentuk makhluk, imma jin, imma malaikat, imma aulia. Ya,
Itu sebab mereka menulis aula itu aksam. Ada aulia yang memang nggak ngajar, nggak itu, ayang-ayangan aja di jalan. Siapa tahu untuk menolong makhluk Allah, binatang, manusia dan lain sebagainya. Nggak ada di dunia ini. Udah yang melakukan dunia ini makhluk manusia, udah nggak ada. Walau kana kafira. Ngapain ada permusuhan antara kafir dan yang bikinnya satu? Permusuhan itu timbul dari jiwa yang sakit. Enggak kudu sama agama lain. Ya, satu guru satu ilmu aja ribut. Satu kampung satu rumah, satu kantong. Ya, satu berkat. Ya, makanya kan dari berkat gurunya ustad, orang tuanya ustad. Ya. Tetap ribut karena hatinya pecah. Atau di martabatil farq, makhluk, kita lihat dari sisi makhluk doang, ininya kita tidak prediksi. Ya, Falaysa fil wujudi ghairuh, itu pun wujud Allah bukan wujud kita. Coba kalau udah mati dipertahanin, nggak bisa. Ya. Fa innahu al ainul wahidah, ainnya satu, wahia bi ainiha al katsirah, dengan ain itu, ya, banyak itu juga dengan ain itu, bita'ayyunati, menjadi ain allati la tahaqquqa laha bidunihi, yang tidak mungkin terjadi tanpa Allah itu. Fala maujuda illa wahdah, maka la ilaha illallah, kata Sidi Abdul Qadir al-Jilani, la maujuda illallah. Lalu diterusin ya oleh Syekh An-Nuri, apa kata beliau? Wujuduka juduhu min wujudih, wujudmu pemberian dari wujudnya. Fala maujuda illallah. Liza fa innal waqib ma'al khalqi waqifil farq. Orang ngelihat makhluk berarti ngelihat farq. Wa huwa a'warul basirah, berarti batinnya cedera. Wal waqif bil jam'i a'warun kadzalik. Orang yang dijama doang a'war juga, picek juga. Ya, a'war itu picek, ya. Melihat sebelah mata. Orang ngelihatnya makhluk doang, enggak ada Allahnya, picek. Orang lihat Allah doang, enggak ada makhluknya, picek. Ya. Lu jangan macam-macam, gua gampar. Gua maunya Allah doang. Nah, bagaimana? Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana ya membedakan antara cinta saya kepada suami, kepada istri, antara cinta kepada Allah? Saya takut cinta kepada istri ini kebanyakan daripada Allah. Bagaimana? Ini namanya picek. Kita menghormati istri itu menghormati Allah. Kata orang Malaysianya, sebiji Allah itu apa sebiji ya? Semuanya Allah gitu. Ya, kalau dia pakai sebiji itu. Suami istri menghormati suami itu sebiji Allah itu, ya, artinya semuanya Allah itu. Jangan disisain. Nah, enak amat tuh suami, udah enak amat. Sedangkan orang-orang bijak, jika kita membahagiakan orang, orang akan bahagiakan kita. Ya, untuk tujuan itu aja salah tuh. Jangan begitu, Allah saja, udah nanti Allah yang berbuat. Lah ini pas aku membahagiakanmu karena aku ingin dibahagiakan, rupanya dia tidak membahagiakan, lah kan jadi berantem. Maka kata Nabi apa? La takunu imma'ah. Ya. Kalau bahasa selangnya la takunu imma'ah, jangan tiur. Tahu tiur? Tiur. Wah, ini mau orang sekarang sih kagak ngerti. Pak Buhari itu baru tahu tuh. Ya. Ya, orang jelek dia berbuat jelek, ya ikut-ikutan. La takunu imma, imah itu adalah benda cair ya, ditaruh ke gelas, bentuk gelas ditaruh ke, ya. Orang berbuat baik dia baik, orang berbuat buruk dia buruk. Tidak. Kan ada orang prinsipnya, saya mah mudah saja, saya tidak berbuat buruk kepada orang selama dia tidak berbuat buruk. Seolah-olah dia tuh sudah pintar, itu hayawan. Ya. Karena kita ibadah kepada Allah dalam berbuat baik, bukan ngarepin siapa-siapa.
Nah ini a'war wa kilahuma qad tafarraq nadharuh. Maka pandangan batinnya pecah sudah. Ammal ladzi jama'a fi aini tafarruq wa farraq fi ainil jama' faqad sahhat basiratuh. Adapun dia jama' di tafriq, ya, kemudian dia farraq di ainul jama', ya, maka sahhat basiratuh. Wa fi maudhi'in akhar yansah Ibnu Arabi bi daruratil jam'i baina ru'yatain. Dan dalam satu tempat Imam Ibn Arabi memberikan nasihat perlunya menghimpun antara dua ru'yah. Tetap kita perlakukan makhluk, maka Allah kasih aturan untuk memperlakukan makhluk. Apa? Asy-syariah. Bagaimana dengan Allah? Jangan dengan syariah, dengan haqiqah. Orang dilihat baik buruknya syariat itu zahir. Gitu. Tapi kita kepada Allah jangan, Allah saya udah sholat, jangan. Pan kata Allah, pan sholat udah hidayah dari gua. Gitu. Untung saya sholat ya Allah, kalau enggak, coba siapa yang laksanain agamanya? Wayo. Ya. Itu masih ada dalam ahli sunnah wal jamaah itu. Ya. Mesantren lagi tadinya, ngaji kitab Aqidatul Awam lagi tuh. Ya, maka kata Syekh Zarruq itu, ilmu itu nggak akan bikin takwa. Ya. Ru'yatul haqqi wal khalqi fi waqtin wahid, dalam waktu yang satu dia melihat Allah dan makhluk. Ngelihat makhluknya ini interaksinya dengan syariah. Ya, saya kan sudah berniat baik, nggak perlu ngomong baik, kudu diomong. Karena ini nggak kedengeran orang. Ini suami kadang-kadang kagak ngomong cinta sama istri ya, diam aja. Padahal sama istri mah omong ge, I love you, girang banget udah. Ini mah diam lah, kesel. Ya, ada pun bener apa enggak, I love you-nya lah, itu mah urusan belakangan. Yang penting syariatin. Tidak ada yang lain di dunia ini kecuali engkau, hanya satu-satunya. Ya, begitu pergi ke yang satu lagi, satu-satunya. Lah semua satu-satunya. Iya memang begitu syariatnya. Jangan diam baik. Ya. Kalau Allah tuh nggak ngomong juga karena Allah ngelihat ini. Artinya perlakukan kepada orang dengan syariat, kepada Allah dengan hakikat. Itu yang benar. Ya. Maka salah orang yang anak muda yang ngomong begini, biar zohir Jerman tapi hati Mekah, nggak bisa. Ya. Sekarang Eropa udah bangkrut, jangan. Ya. Fayaqulu syi'ran, maka Imam Ibnu Arabi mengucapkan syair, la fala tanzur ilal haqqi wa tu'arrihi anil khalqi. Jangan engkau lihat Allah, kamu telanjangin dari makhluk. Wah, itu tu'arrihi itu telanjangin ya. Kamu lepaskan dari makhluk. Artinya jangan lihat Allah doang, makhluk malayan. Jangan. Udah ngelihat makhluk itu ngelihat Allah. Ini konsep tasbih, baina tasbih wa tanzih. Persi tasawuf. Fala tanzur ilal haqqi wa tu'arrihi wa tujarriduhu wa tub'iduhu, ya, anil khalqi, dari makhluk. Apa aja yang dibikin orang kepada kita itu dari Allah, jangan dianggap dari dia. Ini sikap batin, bukan sikap pikiran. Pikiran menerima nanti dulu. Ya. Gua belum balas dulu nih, kalau gua ada tempeleng baru dia ngaku dari Allah. Ya nggak bisa. Wala tanzur ilal khalqi wa taksuhu siwal haqqi. Jangan engkau lihat makhluk, ya, dan engkau pakaikan dia selain Allah. Jangan, itu Allah. Makhluknya kita lihat, tapi semuanya itu Allah. Jangan pakaian yang lain, jangan
Ya, enggak la ilaha illallah. Ya. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Yahdi may yasha wa yudhillu may innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa nazzihu wa sabbihu. Silakan sucikan, silakan tasbihkan. Wa kum fi mad'aqis fi maq'adi sidqin, tapi berdiri di tempat yang betul. Pentanjih tasbihnya jangan tasbih tanpa tasjih, jangan tanjih tanpa tasbih. Wa kun fil jam'i in syi'ta wa in syi'ta fil farqi. Silakan mau di jamak mau di farak, semuanya dari Allah. Mau di mall mau di masjid itu Allah. Ini Allah ada di masjid doang. Kalau ke mall iblis semuanya. Ya. Fal haqqu min haitsu tajalliyatuhu yastalzimu wujuda khalqihi. Maka Allah dari segi tajallinya, zuhurnya itu istiljam kepada wujud makhluknya, tidak terlepas. Par-rabbu yastalzimul marbub wa rabbul marbubin. Siapa yang dimarbub? Ya. Wal khaliq yatlubul makhluk. Allah khaliq, maka ada makhluk. Wal ilahu ma'luh. Lima bainahuma minat tadayuf. Mudhaf, bersandar. Fala yulahaz ahaduha dunal akhar. Jangan ngelihat salah satu tanpa yang lain. Lu jangan bawa-bawa Allah ya. Lu yang kurang ajar sama gua. Allah dibawa-bawa lu. Jangan mengadu domba Allah lu. Udah banyak tuh kata-katanya. Keluar dari tauhid hakiki. Ya. Nah sekarang yang katakanlah yang buruk itu datang dari iblis. Iblis yang bikin siapa? Sudah. Iblis aja ngomongnya wa bi'izzatika la aghwiyannahum ajmain. Dengan kekuatan dan keperkasaan Engkau ya Allah, aku pinjam untuk menggoda semua orang. Siapa yang menggoda? Ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Taib. Lidza yajibu an-nadharu ilal haqqi mu'tadayifan ma'al khalqi. Maka wajib kita melihat makhluk itu tadayuf kepada makhluk, bersama makhluk. Walakin la yajibun nadhru ilal khalqi duna nadhir ila mujidih. Tetapi tidak mesti melihat makhluk tanpa melihat penciptanya. Li'annahu idza nuzir kadzalik baqiya ala adamihil asli. Karena kalau kita ngelihat begitu, maka kita akan melihat bahwa makhluk itu tidak ada, seperti tidak ada asalnya itu. Ya, tetap kita bilang ada karena itu adalah surah ada, maka ada. Ada yang diadakan, bukan ada-ada. Ya, maka kita itu sebab kita tuh boleh ada, boleh tidak. Ya, kita kena boleh-boleh. Kita cuma timbang-timbang. Ya, bukan-bukan. Itu. Karena yang ada yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Summa yatlubu al-imamu al-akbar minas salik an yunazzih al-haqqa azza wa jalla wa yusabbihu fil waqti nafsih. Maka Imam Ibnu Arabi meminta seorang salik mentanjih Allah dalam waktu yang sama mentasbih Allah. Di mana kita ibadah kepada Allah itu di orang gitu. Actionnya itu. Tapi itu Allah. Maka coba lihat. Orang bersedekah sebelum diterima oleh penerimanya, Allah ambil dulu di tangan Allah. Nah, sebetulnya orang yang bersedekah itu perlu apa? Sambutan tangan Allah. Kalau orang memang perlu pemberian kita, tapi kita perlu untuk disambut Allah. Kalau lillah, berapa kali kita memberi, berapa kali kita bertanawul kepada tangan Allah. Ya. Itu sebab jika punya kasyaf dan punya akhlak seperti ini, kelezatan memberi lebih tinggi daripada kelezatan menerima.
Ya. Maka itu sebab sufi dulu memberi, sufi sekarang meminta. Sebagian. Nah, semua. Wa tanjihul ladzi yu'nihi al-imamu, maksud tanjih menurut imam, tanjihullahi an yakuna muta'ayyinan bi ahadi makhluqati, mentanjih Allah di mana Allah sudah ta'ayyunkan, sudah buat ainnya, objeknya, salah satu makhluknya. Sudah sucikan apa yang kita berikan kepada orang itu tanjih, ya, untuk Allah. Tapi kita lakukannya adalah kepada tasbihnya. Muqayyadan bihi, terikat dengan makhluk itu. Fayusabbihu muta'ayyinan akhar, maka ditasbih dengan ta'ayyun akhar, dengan ayin akhar, yaitu makhluk itu. Hati ke Allah, tangan ke makhluk. Maka itu sebab orang sufi mengatakan ada tangan rohani, ada lidah rohani, ada mata rohani, ada zauk rohani, ada tanpa alat. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basahul ladzi, ya, wa yaduhul ladzi, ya. Maka ada bahasa orang sufi, kalau engkau sudah bersih hatimu, aku ganti tulangmu dengan tulangku, kata Allah. Ini bukan kata Allah, kata orang sufi, menjelaskan tentang hakikat itu. Dagingmu dengan daging Allah. Terus itu semuanya adalah simbolik. Nah, kalau itu jadi kata-kata, nah itu. Ya, itu namanya yang nggak mau ngaji, gitu. Ya kan, bahasa ada rumus, ya, ada isyarah. Bahkan orang sufi paling sedikit menggunakan majaz. Ya, karena majaz masih ajam, kata beliau, masih tidak fasih. Ada yang lebih fasih lagi. Ya. Baik. Kama ana tasbih al-matlub huwa syuhudullah. Tasbih itu perlu matlub, yaitu syuhudullah ala annahu ainu kulli makhluqin min makhluqati. Apa? Menyaksikan Allah pada setiap makhluk. Ain itu objek-objek makhluk Allah itu. Idla qiyamali makhlukin biduni, karena makhluk tidak berdiri tanpa Allah, tidak berdiri sendiri. Allah.
Allah. Ayo baca tuh faedah jama' salik. فإذا جمع سالك بين تنزيه وتشبيه بالمعنيين المذكورين شاهد الله وحده وصار عارفا بالحضرتين حضرة الإطلاق التنزيه وحضرة التقييد التشبيه وانتفى في حقه كل سواه وبلغ مقام مقعد صدق وهو مقام توحيد الذات والجمع بين المطلق والمقيد ويصح له على التحديد أن تتلون مشاهد فإن شاء فرق وإن شاء جمع. Nah, apabila si salik ini sudah menghimpun antara tanjih dan tashbih dalam makna, dalam konsep yang tersebut di atas itu, maka dia hanya melihat Allah saja. Syahadallaha wahdah. Maka dia menjadi arifan bil hadratain. Dia menjadi arif dengan dua hadrahnya. Hadratul itlaq tanzih wa hadratul taqyid tashbih. Dia baik kepada Allah dan dia baik kepada manusia, karena itu jalannya. Ya. Dan hilang itu siwa. Itulah berada di maqadis sidqin itu. Yaitu makam tauhid az-zati, dan yang menjamak baina tasbih wa tanzih bainal mutlaq wal muqayyad. Maka orang seperti ini setelah tahqiq, maka dia dapat masyhadnya, syuhudnya menjadi tatalawan. Ya, tatalawan atau yang disebut dengan istilah al-mudarah. Itu akhlak yang tertinggi bagi para rasul dan anbiya wal auliya, al-mudarah. Ya, yakni mutalawin. Ya, dalam tasawuf, murid baru ya dia talwin katanya. Nanti kalau sudah ma'rifat tamkin. Tapi apabila sudah melalui proses ini, maka kembali menjadi talwin. Ya. Sebetulnya itu hanya istilah. Yang dimaksud ngambil makan waktu sedikit ya menerangkan ini. Orang arif itu memiliki semua sifat. Sifat zuhud, sifat khidmah, sifat faqr, yang itu yang pernah diterangkan lah. Sifat ikhlas, semua, dan sifat khidmah. Dibuang di mana saja orang arifin, maka dia dapat hidup dengan persediaan sifat yang cukup. Ya. Dia boleh jadi orang tinggi, dia duduk di tempatnya dengan baik. Jadi orang bawah, dia duduk di tempatnya baik. Jadi pengajar, dia menjadi pengajar yang baik. Ya. Jadi ahli ibadah, dia menjadi ahli ibadah yang baik. Gitu. Maka tatalawan masyahidu. Ya. Fa in sya'a farraq wa in sya'a jama'. Ya. Baik. وعلى الرغم من أن لغة الإمام الأكبر واضحة في ضرورة رؤية الفرق في عين الجمع ورؤية الجمع في عين الفرق. Artinya dari bahasa Imam Ibnu Arabi ini kita melihat bahwa beliau menitik beratkan pentingnya melihat farq di jamak, melihat jamak di farq. Gitu. Ya, artinya tasbih fit tanjih, tanjih fit tasbih. Ya. Kita berbuat kepada orang, itu berbuat kepada Allah sekaligus. Ya. Taib. Sehingga syariat dan akhlak tidak rusak, tidak hancur. Tetap kita berinteraksi dengan orang, tetap dengan farak, dengan syariah. Tapi lillah, bukan karena kamu. Semua perbuatan baik jangan pernah karena objek itu, tapi karena Allah saja. Dan penuhi semua keperluan, atau artinya keperluan untuk berinteraksi dengan orang itu secara syariat yang benar, lakukan semuanya. Ya, kelihatannya memenuhi khotor dia, khotrok dia. Khotor itu lintasan pikiran dia, dia perlu ini dipenuhi nasihatnya. Ya, jika punya harta-hartanya, jika punya kurang kasih sayangnya diberi.
Itu ala khatrik. Ya. Itu aulia. Tapi bukan karena engkau, tapi karena Allah. Seperti Imam Junaidi al-Baghdadi kan, setelah masa tuanya dia ta'abbud di Mekah itu, lalu ada muridnya yang 20 tahun khidmah dengan Sidi Imam Junaidi, ya, mendengar ada Imam Junaidi, lama dia sudah tidak bertemu, dulu dia menjadi muridnya selama 20 tahun. Begitu ketemu gurunya sudah tua, dia peluk-peluk gurunya. Imam Junaidi dipeluk oleh muridnya, diem aja. Baru muridnya kerasa, kayaknya saya nggak kenal sama saya. Ya. Bukan penyakit luplap, bukan orang tarekat penyakit luplap, ya. Enggak. Tapi dia dulu berbuat tidak kenal siapa-siapa, jadi tidak ingat siapa-siapa. Ini mah gua catat lu tuh. Ya, kalau nggak ada gua lo, jadi apa lo? Waduh. Nah, Allah semua nggak ada. Ditanya, saya ingat saya. Siapa? Saya Fulan, khadimuk, muhibbuk. Ya. Sampai dia bilang, mada sawatik, katanya, injekan kakimu. Allah, baru dia peluk. Ampunkan saya, orang menyangka saya berbuat karena mereka, tidak. Saya hanya berbuat karena Allah. Jadi minta maaf kalau saya lupa, gitu. Karena saya berbuat bukan karena kamu, tapi karena Allah. Ya, karena dia hamba Allah, ya maka tugas dia untuk berkhidmat kepada Allah melalui ciptaannya. Ya. Nah, ini namanya sudah apa? Ru'yatul farqi fi ainil jam'i wa ru'yatil jam'i fi ainil farq. Maksudnya akidah yang sebegini ini akan timbul sikap yang seperti itu. Ini udah bilang semua dari Allah, berantem dulu karena masih di sini. Ahli sunnahnya masih di sini, belum di sini. Ini mah enggak dipindahin, sakitnya yang di sini. Nyanyi terus. Ya. Bahagianya di sini, sakitnya di sini. Salah itu. Rubah nyanyinya ya. Ayo Bang, bahagianya di sini Bang. Taib. Qala Ibn al-Qayyim, أين ابن القيم بالغ في إدانة الصوفية من أصحاب وحدة الوجود ومنهم الإمام ابن عربي من حيث إنهم يجعلون مقام الجمع وهو الفناء عن شهود السواء وشهود الحقيقة الكونية غاية السلوك والمعرفة عندهم كما يذهب إلى اتهامهم بأنهم يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين وأن سالك عندهم إذا ترقى شهد أفعاله كلها طاعة واجتهد فيها لشهود الحقيقة الكونية الشاملة لكل موجود فلا طاعات ولا معاصي لأن ذلك يستلزم إثنينية وتعددا ويستلزم مطيعا ومطاعا عاصيا ومعصيا وهذا عندهم محض الشرك وتوحيد المحض يأباه. Taib. Kita melihat Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bukan Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi punya madrasah, kemudian namanya dikenal dengan Madrasah Al-Jauziyah. Ya. Turun temurun itu madrasah itu dipimpin oleh ulama, termasuk Al-Imamun Nawawi juga dia memimpin Madrasah Al-Jauziyah. Nah, kemudian terakhir yang memimpin madrasah itu adalah Imam Ibn Taimiyah. Imam Ibn Taimiyah menjadi mudir istilahnya Madrasah Al-Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi. Lalu ada Qayyim. Qayyim itu tukang bersih-bersih madrasah, bagian logistik. Qayyim itu penanggung jawab sebetulnya, ya. Dia punya anak namanya Muhammad, ya, dan pergi belajar ke Baghdad. Setelah alim pulang dan
kembali ke bapaknya. Di mana bapaknya? Penjaga sekolah Al-Jauziyah. Ketika itu yang mimpin madrasah Imam Ibn Taimiyah. Kata bapaknya, kamu salam sana dengan imam, katanya, dengan Syekhul Jauziyah, ya, Imam Ibn Taimiyah. Maka Muhammad ini datang kepada Imam Ibn Taimiyah. Assalamualaikum ya Syaikhi. Waalaikumsalam. Man anta? Ana Ibnu Qayyimil Jauzi, katanya. Saya anak tukang jaga madrasah Jauzi. Masya Allah Muhammad, katanya. Dipeluk oleh Imam Ibn Taimiyah. Bagaimana kamu sekarang kalau saya sebut Ibnu Qayyimil Jauzi? Ya, dengan suka hati ya guruku. Sampai ditulis namanya Ibnu Qayyim, namanya Muhammad. Ya, sampai sekarang dikenal anak tukang jaga madrasah. Guru yang ngasih, bangga tuh. Ya. Jadi ulama besar itu. Bahkan Imam Ibn Taimiyah kalau tidak ada Ibnu Qayyimil Jauzi, dihapus mazhabnya Imam Ibn Taimiyah itu. Beliau itu yang mengangkat. Ya, lihat dalam Madarijus Salikin. Ya, selalu beliau mengatakan qala syaikhi, qala syaikhi, qala syaikhi. Ya, itu Ibnul Qayyim. Nah, orang menyangka bahwa Ibnul Qayyim dia penantang wihdatil wujud, tetapi dia berbicara tentang al-fana wal baqa. Karena Imam Ibn Taimiyah punya kitab Al-Ahwal wal Maqamat wal Fana wal Baqa, Tuhfatul Mahabbah, dan punya kitab tentang As-Sufi was Al-Fuqara was Sufiyah. Punya kitab, ya, kitab tasawuf. Namun ketika ada berselisih di masalah akidah, habis diberondong ulama ahli sunnah itu, hampir-hampir dipinggirkan. Ibnul Qayyim bangkit mengangkat tasawufnya. Ya, muridnya itu membela gurunya. Ya. Kenapa? Karena bagaimanapun Ibn Taimiyah itu duduk di madrasah, ya, artinya di guru sufi, wa yashrab mashrabahum, ya, dan meminum rohaninya dari rohani guru. Karena menjalas janas, ya, metode tasawuf bertemu saja, ya, itu yumaddid, memberikan support batin, madad. Menjalasahum janasahum, ya, bersama dengan mereka maka akan seperti mereka. Ya, karena yang memindahkan Allah al-warith dengan syarat ikatannya mahabbah, wa huwa al-ahdu wal bai'ah. Itu sebetulnya itu tasawuf, jangan diartiin yang serem-serem. Ini diartikannya mistik, khurafat, bid'ah. Itu yang jadi tasawuf, jadi malapetaka itu. Ya. Taib. Maka Ibnul Qayyim itu juga dia sebetulnya fi idanatis sufiyah. Ya, itu seiring sebetulnya dengan orang sufi yang mempunyai paham wihdatil wujud. Siapa diantaranya? Imam Ibnu Arabi. Ya, di Al-Azhar itu sudah bikin sebuah dirasa muqaranah baina Ibnul Qayyim wa Ibnu Arabi, dikaji. Ya, baina Ibn Taimiyah, ya, dan Ibn Arabi dikaji. Gitu. Nah, ulama kita cuma satu sisi memandangnya dari ilmu kalam. Sakit hati gak berhenti-berhenti sampai sekarang. Ya. Lebih-lebih yang mengangkat dia jadi imam, golongan yang emang berantem melulu, ya, sama kita jadi udah, ya, lah bari, ya, bari. Karena kesalahan itu adalah kesalahan furu'iyah, bukan usul dalam agama. Di mana mereka, ya, menjadikan makom jamak itu makom fana dari asyuhudus siwa. Imam Ibnul Qayyim itu betul-betul fasih membahas tentang fanaan syuhudus siwa. Kalau fana dari menyaksikan yang lain,
itu namanya jamak menurut istilah Imam Ibnu Arabi, cuma beda istilah doang. Wa syuhudil haqiqiyatil kauniyah, yang dijadikan sebagai tujuan suluk dan ma'rifah. Nah, sebagaimana mereka menuduh bahwa mereka menjadikan amar dan nahi itu mahjubin katanya. Wa anna salik indahum idza taraqa syahida af'alahu kullaha ta'ah la maksiyah. Tidak ada. Karena orang kalau sudah jamak, kalau sudah tauhid, melakukan apa saja sudah Allah, itu namanya boleh. Tidak ada paham begitu. Mereka yang membedakan jamaknya Imam Ibnu Arabi dipahami begini, sedangkan Imam Ibnul Qayyim menyebutnya fana, padahal sama fana dengan jamak. Ya. Terus itu tuduhan-tuduhannya. Karena katanya tidak ada dua, yang ada satu. Allah semua. Tidak ada. Dia baca dari teks gitu, seperti jam'at tauhid. Ya, melihat makhluk itu Allah. Jadi kalau sudah itu dia berbuat itu Allah. Semuanya bukan begitu maksudnya. Ya, seperti yang tadi kita terangkan, ini sekedar menjelaskan bahwa orang menyangka pendapat Imam Ibnul Qayyim berbeda dengan Imam Ibnu Arabi. Tidak. Memang Imam Ibnu Arabi tidak setuju dengan widatul wujud, tetapi dia menggunakan ini. Eta-eta kene. Artinya ketika mereka tidak setuju, ini istilah rentan. Jangan pakai yang ini. Gitu. Bukan tidak ada fikrah widatul wujud. Isinya ada, yaitu fana dalam bahasa Imam Ibn Taimiyah. Ya. Ada kitabnya tipis Imam Ibn itu al-Baqa wal Fana ada. Taib wal haqiqah. Wal haqiqatu anna maqam al-fana'i wal jam'i abadan ghayat as-suluk 'inda sufiyah. Kama i'taqada al-Imam Ibn Qayyim, bal huwa marhalatun intiqaliyah la budda an tukallala fi maqam al-baqa'i aw al-farq الثاني الذي يعني شهود الكثرة الخلقية في الوحدة الحقية وشهود الوحدة الحقية في الكثرة الخلقية من غير احتجاج بأحدهما الآخر وهو مقام الاستقامة على حد تعبير الإمام الأكبر. Namun perbedaannya lagi, sudah pun sama-sama maknanya, Imam Ibn Qayyim dan Imam Ibn Taimiyah, fana itu menjadi tujuan terakhir. Padahal Imam Ibnu Arabi tidak, itu masih intiqaliyah. Apa intiqaliyah itu? Fase transisi dari murid ke arif gitu. Itu jamak dulu. Karena takhalli fana, tahalli baqa. Nah, begitu tajalli istiqamah, ada yang mengatakan fanaul fana, banyak istilahnya. Ya. Nah maka mesti menempat makom baqa atau farq tsani, itu istilah lagi, yaitu syuhudal kasrah, melihat banyak makhluk itu di satu dan melihat satu di banyak tanpa ada hijab satu sama lain. Dan itulah namanya, kalau Imam Ibnu Arabi menyebutnya istiqamah. Beliau mengatakan akim aqamak, katanya, ila dzatil ahadiyah. Ya. Akim maqamak itu luruskan makommu. Artinya semuanya kembaliin ke zat, ke Allah semuanya. Itu istiqamah. Istiqamah kan garis lurus. Dari yang banyak ini lurus ke Allah, nggak ada lagi belok-belok. Itu namanya istiqamah. Ala haddi ta'biril Imam Al-Akbar dalam kitab Tajaliyat. Ya, beliau punya kitab Tajaliyat. Taib. Wal gharibu haqqan an yamtadiha li Ibn al-Qayyim dzalika al-maqam duna yadhkur anna dzalika. Anehnya orang memuji Imam Ibnul Qayyim dan mencela Imam Ibnu Arabi. Taib.
فيقول فأولى الناس بالله وكتبه ورسله ودينه أصحاب الفرق في الجمع فيقومون بالفرق ما بين ما يحبه الله ويبغضه مع شهوده الجمع لذلك كله في قضائه وقدره ومشيئته شاملة العامة فيؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية ويعطون كل حقيقة حظها من العبادة فحظ الحقيقة الدينية القيام بأمره ونهيه وحظ الحقيقة الكونية إفراده بالافتقار إليه والاستعانة به والتحقق بأنه ما شاء كان وما شاء لم يكن فلهذه الحقيقة عبودية ولهذه الحقيقة عبودية ولا تبدل إحداهما الأخرى بل لا تتم إلا بها. Kita sholat aja. Saya malas sebetulnya baca udah mukorona begini. Ya, karena udah selesai kan, temanya sudah selesai. Ya. Kita sholat. Ini sudah mau 40, setengah jam kita lihat habisin. Tapi ada kemungkinan jam setelah sholat nanti kita sama-sama ada Syekh Muhyiddin ya, yang dari Syria itu ya, beliau tengah ya ada di sini. Kita minta untuk memberikan tausiah Ramadan lah untuk kita. Nanti kita salat, kita masuk ya, kita baca sambil nunggu beliau ya, beliau datang kita persilahkan beliau memberikan tausiah Ramadan sambil nunggu buka ya. Wallahu a'lam bishawab.